di era Trump dan di dalam kepemimpinan era yang baru sekarang, yang pasti itu adalah ketidakpastian. Yang pasti adalah ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu akan menjadi sebuah keniscayaan baru dalam leadership kita ke depan. Jadi kalau bapak-bapak yang mungkin sudah senior, pernah mengalami situasi bahwa variabel kekuasaan di sini fix, di inti kekuasaan fix, di secondary wilayah kekuasaan itu fix, kalau sekarang tidak ada siapapun yang bisa memastikan. Karena apa? Masing-masing faktor itu tidak independen. Tapi masing-masing faktor bisa menjadi saling dependen. Dan ketidakpastian itulah. Karena apa, Pak? Ketika dulu orang bicara tentang internasionalisme, multilateral, tapi sekarang apa yang terjadi? Orang bicara tentang kepentingan nasionalnya masing-masing. Nah, Trump berbicara itu. Tapi apakah Trump itu real membicarakan US, the makes America great again? Apakah Trump real membicarakan Amerika great again? Amerika sekarang di era Trump itu kalau menurut saya, dalam pandangan saya, Trump ini ada proses learning, Pak. Ada proses era Trump 1.0, kemudian terdisrupsi selama 4 tahun zaman Joe Biden. Kemudian dia masuk Trump 2.0, adalah Trump yang tetap Trumpnya, tetapi kemudian dia mengambil strategi yang berbeda. Dan itu yang kita namakan menjadi sebuah ketidakpastian. Karena apa, Pak? Pelakunya adalah the biggest country in the world. Nah, saya di sini hadir, Pak, karena apa? Kami di Komisi 11 itu membidangi, kebetulan salah satu mitra kita yang sangat substansial, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian ada Bank Indonesia, di mana semua monetary policy sangat tergantung kepada kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Kemudian kebijakan fiskal, mitra kerja kami di Komisi 11. Dan kemudian yang sangat penting lainnya yaitu yang mengawasi, mengatur dan melindungi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Di mana Bursa Efek ada di sana, pengawasan perbankan di sana, pengawasan asuransi, fintech, sampai kepada aset keuangan digital, di kripto. Dan semuanya kita regulasi di sana, termasuk perlindungan konsumen. Dan ini adalah sebuah penguatan yang luar biasa di Undang-Undang P2SK. Termasuk dana pensiun kita atur kembali. Bagaimana sih pelaku pasar bisa dikuatkan? Selalu ada pertanyaan seperti itu. Fundamental ekonomi kita itu seberapa kuat? Kalau pertanyaan bapak-bapak tentang APBN, saya ingin menyampaikan, Pak, efisiensi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu adalah efisiensi yang membawa APBN kita ke arah yang lebih produktif. Karena apa? Size dan volume APBN kita tidak dikurangi, tidak dirubah sama sekali oleh Bapak Presiden. Tetap volume APBN 2025 itu adalah 3.621,3 triliun. Tidak berubah. Size and volume. Bahkan kalau ada kekhawatiran tentang bansos, bansos tidak berkurang. Kekhawatiran tentang subsidi tidak berkurang. Artinya apa? Bahwa Presiden tidak mengurangi hak-haknya masyarakat. Yang dikurangi oleh Presiden adalah belanja-belanja yang dianggap masih perlu bisa diberikan penajaman dari sisi para penyelenggara negara. Yang dikurangi apa? Mungkin consigning, FGD dan sebagainya di hotel-hotel. Belanja alat tulis. Perjalanan dinas sifatnya tematik. Kalau Kementerian Luar Negeri perlu perjalanan dinas, ya memang pekerjaannya Kementerian Luar Negeri harus perjalanan dinas. Kalau lembaga negara seperti BPKRI yang harus melakukan audit ke semua satuan kerja kementerian lembaga harus melakukan itu, mereka tetap. Tidak ada yang berubah. Tetapi beberapa pos-pos yang memang dianggap perlu disisihkan oleh Presiden untuk hal yang lebih produktif. Misalnya MBG, makan bergizi gratis.
Dan makan bergizi gratis ini sampai sekarang menjadi salah satu program ikonik Bapak Presiden. Untuk apa? Untuk menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dia akan mempekerjakan banyak kesempatan pekerjaan baru. Kemudian secara ekosistem ekonomi, dia di daerah-daerah akan memberikan dampak yang kuat terhadap suplai bahan baku kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, telur, daging, dan susu. Dan ini adalah kebutuhan mendasar untuk memperbaiki generasi kita yang akan datang dengan kualitas gizi yang lebih bagus. Berikutnya, program berikutnya apa? Hilirisasi. Hilirisasi di sumber daya alam, kemudian hilirisasi di sektor pangan, dan hilirisasi di sektor perikanan. Dan berikutnya yang lebih kuat lagi yaitu apa? Mengenai ketahanan pangan dan ketahanan energi. Semuanya adalah upaya memperkuat produktivitas APBN. Makanya kalau kemudian ada isu efisiensi ini memberi dampak, lah inilah yang harus kita kuatkan berikutnya. Kenapa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama mengalami situasi penurunan? 4,87%. Dan ini adalah sebuah pembelajaran bagi para pemangku kepentingan, terutama tim ekonomi presiden untuk apa? Bekerja lebih keras lagi. Bagaimana mewujudkan target-target yang sudah dituliskan di APBN itu bisa dicapai dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ini, saya dapatnya dari Pak Purbaya ini. Mengenai situasi global. Ini sebelum ini saya bilang. Kalau kita, apa yang perlu kita khawatirkan dengan saat ini? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dari sinilah kita tahu bahwa kalau kita perhatikan Amerika Serikat ya seperti itu Pak. Dia menghadapi tantangan yang luar biasa pasca Covid. Kalau sekarang setelah mereka deal antara Amerika dengan China, kemudian diterapkan 30% dan kemudian 10%, sebenarnya par Pak. Yang lain kena Indonesia kena 32. Nah, Pak Jepang sama Pak situasinya. Paling kita nanti akan menghadapi tantangan, malah kita lebih kompetitif dibandingkan Vietnam yang kena 47%. Eropa sebelumnya kan kena cuma 20, negosiasi belum selesai. Akhirnya apa? Kalau tim kita masih tetap belum berhasil menyelesaikan tarif, kita 32, Vietnam 47, Cina 32, kita cuma selisih 2 sama Cina. Ada barang-barang kita ke Amerika. Jadi sama Pak. Apa yang perlu kita khawatirkan ketika faktor tarif ini dianggap sebagai, dan kita harus lebih jujur menyampaikan bahwa ekspor kita ke Amerika itu total itu sekitar 26,4 billion dollars, itu sekitar 2,3 di PDB kita. Dalam struktur PDB kita itu 2,3%. Kalau 2,3% dalam struktur badan kita itu yang bikin kita mati apa Pak? Susah Pak kita mengatakan. Paling kalau bikin sakit mungkin sakit gigi Pak. Cenut-cenut gitu kan, kepala pusing dan sebagainya. Itu. Lah, tapi mengganggu. Saya tidak ingin mengecilkan arti itu semua, apa yang terjadi, tapi untuk membangun optimisme bahwa kita layak enggak pesimis itu, atau kita layak atau tidak untuk optimis itu. Based on data itu Pak kita sampaikan. Dan kita menghadapi situasi yang hampir sama. Nah, kalau kita lihat perkembangan pertumbuhan kita Pak, perkembangan pertumbuhan kita, coba. Ini juga data dari Pak Purbaya ini. Nah, ini enggak ada yang perlu kita khawatirkan. PDB real kita masih tumbuh. Walaupun kita mengalami 4,87 yang terakhir, ini saya belum masukin yang 4,87 Pak yang terakhir. Itu masih yang terbaik di antara negara-negara di G20. Walaupun enggak nomor 1, kita itu masih nomor 2 Pak. Di G20. Artinya apa? Size dan volume ekonomi kita yang besar ini kan tidak pantas kita kemudian memberikan reaksi yang berlebihan, yang memberikan dampak ikutan yang tidak perlu Pak. Nah,
Komisi 11 ini Pak, pernah datang ke bursa waktu itu ketika harga mengalami situasi itu. Itu hanya ingin meyakinkan kepada pasar bahwa kita ingin memberikan dukungan kepada otoritas. Policy apapun dalam rangka untuk memberikan respon supaya pasar tidak memburuk, itu kita berikan dukungan politik. Sama Pak, ketika kita krisis di tahun COVID, kita menghadapi situasi krisis yang sangat berat. Kemudian apa Pak, sebelum itu kita menghadapi situasi di asuransi. Kasus Jiwasraya, ya kan? Kemudian beberapa kasus di situ menyebabkan ketidakpercayaan terhadap asuransi. DPR memberikan respon yang sangat kuat untuk apa? Tahun 2027 Pak Purbaya ini kita kasih tugas apa Pak? Penjaminan polis asuransi. Supaya apa? Sama ketika tahun 98 kita ada krisis. Kemudian kita orang antri di ATM untuk mengambil uang mereka karena takut uang mereka hilang di perbankan, kita berikan penjaminan simpanan. Artinya apa? Respon-respon kita terhadap setiap kejadian-kejadian itu adalah kita berikan respon penguatan secara kelembagaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami di DPR ini kan selalu dikaitkan, wah DPR kepentingannya banyak, politik dan sebagainya. Politik yang ingin kita bangun adalah politik untuk pembangunan, Pak. Politik yang ingin memberikan makna positif terhadap pembangunan bangsa ini. Karena kehadiran politik yang bisa memberikan makna politik kepada pembangunan, saya yakin pasti akan diberikan respon yang positif. Oleh siapa? Oleh para pelaku pasar. Saya yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, statistik-statistik yang ada itu bisa berubah dengan cepat ketika pemerintah melakukan respon yang memadai. Dan kami di DPR ini Pak, saya yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini didukung lebih dari 82% di parlemen. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan soal stabilitas politik. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan bahwa program-program ekonominya Presiden tidak diberikan dukungan yang memadai oleh politik.